Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Cita Pradani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gefitinib. Berikut merupakan strukturnya. Yang pertama ada definisi gefitinib. Gefitinib adalah suatu inhibitor kinase golongan quinazoline. Inhibitor kinase digunakan untuk mengobati non-small cell lung cancer atau NSCLC, penyebab kematian terbanyak akibat kanker di seluruh dunia. Inhibitor kinase bekerja sebagai antagonis reseptor epidermal growth factor atau EGFR dan agen anti-neoplastik. EGFR terdapat pada jenis tumor padat termasuk NSCLC. Berikut merupakan struktur dari gefitinib. Nama kimia 4-quinazolinamin N3-chloro 4 fluoropenil 7-metoksil 6-3-4 morpolinil propoksi. Struktur kimia C22H24 Cl FN4O3. Berikut merupakan mekanisme aksi gefitinib. Kanker paru-paru non-sel kecil yang menyumbang 85-90% dari semua kanker paru-paru. Penyebab utama kematian akibat kanker. Hilangnya pertumbuhan sel normal dapat mengakibatkan pembelahan sel yang konstan, sehingga menimbulkan kanker paru-paru. Banyak tumor menunjukkan peningkatan aktivitas reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR. Mutasi pada domain tirosin kinase dari gen EGFR menghasilkan reseptor EGF yang bermutasi, ditunjukkan dalam warna orange. Ini mengarah pada jalur persinyalan yang terus-menerus aktif. Mutasi pada domain menyebabkan polimerase, metasis, angiotensis, kematian sel, dan penghambatan sel. Mutasi pada domain tirosin kinase dari gen EGFR menghasilkan reseptor EGF yang bermutasi, ditunjukkan dalam warna orange. Hal ini menyebabkan jalur persinyalan menjadi aktif secara konstan. Banyak tumor menunjukkan peningkatan aktivitas reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR. Mutasi pada ekson 19 dan 21 atau L858R menyumbang 90% dari mutasi tirosin kinase EGFR. Mutasi EGFR terdapat pada sekitar 30-40% pasien NSCLC Asia dan sekitar 10-15% Kaukasia. Status mutasi EGFR pasien dapat dinilai dengan melakukan tes diagnostik sederhana. Gefitinib mengikat domain EGFR yang bermutasi dengan spesifitas dan afinitas yang tinggi, menghasilkan penghambatan yang kuat dari jalur persinyalan dan memulai kematian sel, lalu menyebabkan penyusutan tumor yang signifikan pada sebagian besar pasien dengan tumor positif mutasi EGFR. Gefitinib adalah terapi yang ditargetkan untuk pengobatan kanker paru-paru non-sel kecil mutasi EGFR positif. Gefitinib mengubah pengobatan kanker paru-paru non-sel kecil. Sekian mekanisme aksi gefitinib yang bisa saya jelaskan. Interaksi gefitinib. Peningkatan konsentrasi gefitinib. Peningkatan konsentrasi gefitinib terjadi apabila obat yang diberikan bersamaan dengan inhibitor CYP3A4 seperti ketoconazole dan itraconazole. Efek yang terjadi yaitu penurunan metabolisme gefitinib dan peningkatan konsentrasi dalam serum. Penurunan konsentrasi gefitinib. Penurunan konsentrasi gefitinib terjadi apabila obat yang diberikan bersamaan dengan inducer of CYP3A4 seperti rifampicin, phenytoin, dan antidepresan trisiklik. Efek yang terjadi yaitu peningkatan metabolisme gefitinib dan penurunan konsentrasi dalam serum.
Manfaat gefitinib. Yang pertama, reseptor faktor pertumbuhan epidermal atau EGFR diekspresikan pada permukaan sel baik sel normal maupun sel kanker dan berperan dalam proses pertumbuhan dan proliferasi sel. Kedua, gefitinib secara reversibel menghambat aktivitas kinase tipe liar dan mutasi aktif EGFR tertentu. Yang ketiga, mencegah autofosforilasi residu tirosin yang terkait dengan reseptor. Yang keempat, menghambat persinyalan hilir lebih lanjut. Dan yang terakhir, sebagai penghalang proliferasi yang bergantung pada EGFR. Dosis penggunaan formulasi gefitinib adalah bentuk sediaan tablet per oral. Dosis gefitinib untuk mengobati kanker paru-paru adalah 250 mg 1 kali sehari. Gefitinib dapat diberikan bersama atau tanpa makanan karena tidak mempengaruhi absorpsi obat. Apabila pasien lupa mengkonsumsi gefitinib, pasien sesegera mungkin mengkonsumsi obat tersebut. Apabila pasien lupa dan jadwal meminum gefitinib selanjutnya kurang dari 12 jam, maka pasien tidak perlu mengkonsumsi obat pada waktu yang terlupa. Kontraindikasi. Kontraindikasi penggunaan gefitinib adalah pada pasien dengan alergi gefitinib dan pada wanita hamil. Wanita usia produktif disarankan untuk menggunakan kontrasepsi selama mengkonsumsi gefitinib hingga 2 minggu setelah pemberian. Gefitinib juga dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas pada substansi yang ada pada sediaan obat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.